Check-in Etihad di mana? Check-in Etihad di mana? 2015 baru siap haji untuk minta kepastian. Ya Allah, yang ini apa yang ini? Guru favorit kita siapa gitu? Mereka kan ngajarnya nggak sekaku itu. Mereka ngajar dengan begitu menyenangkan, nggak bikin orang bosan. Itu ada tekniknya ternyata. Di situ lah gue coba ramu formulasi. Gue ke mentor-mentor gue dulu nih, memastikan materinya kayak gini gimana. Kalau lo mau jadi penulis, lo perlu banyak baca. Kalau lo mau jadi pembicara yang handal, lo perlu banyak mendengar. We Talks. Spesial bintang tamu kita kali ini sudah pernah jalan-jalan sama kita ke West Europe dan juga Korea. Lalu habis itu punya cita-cita untuk ke Rusia melihat aurora. Influencer berpangkat internasional ini karena sudah ke Eropa ya. Ya, beliau adalah Kevin Kausar, SPD calon MIKO, Masya Allah. Salaman dulu dong Pak. Assalamualaikum. Kok dicopot Pak? Iya nggak usah Pak, udah terang nih kantor WHI. Insya Allah, siap Pak ya. Alhamdulillah. Gimana? Lu ngapain sih jauh-jauh gue kesini nih, puasa-puasa enggak ya Allah? Ngabuburit Pak. Mau ngobrol apa sih kita? Ngobrol dari A sampai Z. Kan Bapak kan punya pengalaman atau experience juga di dunia. 1, travel. Ya. 2, TL. Bener. TL kan cuma foto-foto doang kerjain sekarang. Kemarin tuh gue bahas sama Fajar Pak. Oh bener. Gue bahas sama Fajar Pak. Kemarin guru kita kesini kan. Oh iya. Gus Fajar kan. Iya Gus Fajar kesini kan. Gus Fajar kesini. Gue bilang gini. Bayang nggak Mas? Peserta yang bilang enak ya. Kerjanya jalan-jalan mulu ke luar negeri. Nah, itu tuh gue bahas kemarin sama Gus Fajar tuh. Terus kata dia jawabannya singkatnya apa jawabannya? Banyak lah. Panjang lebar. Gue sih kebayang capeknya gimana ya maksud gue. Beliau kan dosen kan? Iya, dosen UI. Dan lu juga berpengalaman, jadi tahu udah belasan tahun berarti ya sekarang. Dari 2011. 2011 masih main tuh gue, Vin. Enggak, lo masih SMP ya. Iya, segini. Awalnya gimana, Vin? Jadi TL tuh? Awalnya itu karena kuliah tidak selesai, Pak. Oh, oke. Itu, saya kan di Institut Kesenian Jakarta. Oh, Masya Allah. Cita-cita pertama jadi Deddy Mizwar. Cita-cita saya waktu itu. Terus setelah pulang kuliah, nampaknya orang tua tidak begitu happy dengan kuliah saya. Kelihatan dari raut wajahnya kalau gue cerita tuh kayak ini happy deh gitu. Ya udah akhirnya berhenti di situ. Terus 6 bulan kan semester 2 belum bisa pindah kampus tuh. Bantuin bokap sambil nyari kampus baru. Ceritanya awalnya dia dari kuliah yang sepertinya tidak direstui. Iya. Mau cari tempat kuliah baru. Sambil kerja-kerja di bokap. Terus pindah tuh ke Akpindo. Akademi Pariwisata Indonesia. Wih. Jadi TL beneran nih kita nih ya. gitu. Terus nggak lama setelah itu bokap sakit, kena stroke ringan gitu. Akhirnya mau nggak mau handle kerjaan. Ternyata pas sudah kena fulus, wah ternyata ini yang saya butuhkan gitu. Apa itu kuliah? Akademik. Tidak. Udah akhirnya di situ mulai. Nemenin bokap dulu awalnya Pak. Jadi asisten TL lah gitu bahasanya. Tapi waktu itu kayak nggak tahu job desk-nya apa. Karena bokap gue tuh bukan tipikal orang yang menjelaskan kerjaan kamu ini nggak. Pokoknya you watch me, you understand gitu pokoknya. Gue lo liatin aja dah gitu. 2013 baru pertama kali dilepas sendiri gitu. Ini destinasinya spesifik umroh berarti ya? Umroh doang. Allah. Dengan berbagai negara transit pasti ya? Berbagai negara transit karena ayah saya hobi banget pakai Etihad waktu itu. Nah, mungkin suka Manchester City saya nggak tahu juga. Kan. Kayak belum ada tuh Pak, 2014 Pak. Belum ada ya? Kayaknya ya Pak ya. Pokoknya saya nonton cuma Chelsea aja pokoknya Pak. Nggak, udah. Lanjut. Nah terus ketika itu Etihad Emirat lah langganan bokap tuh Etihad Emirat. Bawa 63 orang Jawa semua. Waktu itu bokap punya kantor cabang di Banjarnegara. Yoi. Jadi jemaahnya Banjarnegara dan Purwokerto. Masya Allah. Dari 63 orang itu yang gue inget bisa bahasa Indonesia cuma 2 orang. Oke. Jadi gue berkomunikasi pada 2 orang ini nih. Waktu itu pesawatnya cukup banyak transitnya Pak. Karena waktu itu umroh waktu itu masih bisa ngeteng aja waktu itu. Umroh waktu itu masih bisa ngeteng ya. Iya, jadi untuk ngepres harga jadi sendiri, betul. Benar. Karena kan nih harga-harga spesial Purwokerto dan sekitarnya nih. Jadi spesial lah harganya. Jakarta
Kuala Lumpur, Abu Dhabi, Oke. Abu Dhabi, Jeddah. Masya Allah. Gitu, itu rute saya. Rute pertama nih ya, rute pertama bawa sendiri ya, Vin ya? Gue belum pernah ke KL-nya doang tuh. Oke. Ke Abu Dhabi sering. Ah, Ke KL-nya gue belum pernah. terus? Dan itu nggak baggage through, Pak. Oh, turun Kasih bagasinya. tahu dulu baggage through itu bagasi yang langsung. Oh, Masya Takutnya Allah. banyak katro-katro yang nggak ngerti. Pemirsa, WHI di mana-mana Anda berada, baggage through itu kalau lo ganti pesawat tapi bagasinya terusan gitu. Iya. Lo tinggal ke gate berikutnya dan boarding pass gitu. Kapan-kapan jalan sama WHI lah biar tahu. Gak baggage through, Pak. Jadi harus check-in lagi. Bagasinya turun di KL. Di KL itu nggak ada porter. Di KL nggak ada porter. Nggak ada porter. Gue harus sekarang ya, tapi pada masa itu nggak ada porter. Jemaah ambil koper masing-masing. Pesan bokap gue waktu itu adalah, jadi tour leader itu boleh ngomong apapun selain ngomong nggak tahu. Oke. Jadi pas abang nanti mendarat, abang kan mau cari tuh mau kemana. Pengalnya abang kan anak pertama. Oh iya. Terus abang kan cari nih gate kemana. Abang tinggal jemaah taruh dulu di toilet. Abang cari tuh. Itu yang gue lakuin, Pak. Keluar dari pesawat, Bapak Ibu semuanya silakan mau toilet. Oh, jemaah tuh happy banget dikasih toilet tuh pokoknya. Tunggu sini ya, saya mau lihat dulu kita di gate nomor berapa gitu. Oke. Padahal harus cek in dulu. Terus gue lihat, oh ternyata naik kereta. Ini naik kereta. Bener. Setelah itu gue balik lagi, udah siap, udah selesai, ayo maju lagi. Gue udah kayak paling tahu, baru itu pertama kali gue ke Kuala Oke, Lumpur. mantap Vin. Terus ke naik kereta, ambil stamp paspor, ambil koper. Check-in Etihad di mana? Check-in Etihad di mana? Lantai 5. Oke, lantai 5. Oh, Bapak Ibu semua, kita ke lantai 5, kita check-in. Udah gak yakin ya, gue gak tahu Pak waktu itu. Udah, paling enggak jemaah gak merasa kayak gue dibuang sama anak kecil nih waktu itu. Oke. FYI umur gue waktu itu adalah 20 tahun. Masya Allah. 19 nih. Masya Allah. 19 tahun, 19 Iya, tahun. iya. 19 tahun. Nah, kemudian akhirnya naik lantai 5, check-in segala macam. Transit cukup lama, 5 jam. Jadi ada spare waktu yang oke lah waktu itu. Lancar check-in di Malaysia, percaya diri makin naik. Gitu. Koper aman ya? Koper aman, nih. alhamdulillah. Koper aman. Check-in semuanya gue merasa paling capek waktu itu. Terus udah Abu Dhabi mah alhamdulillah merem deh Pak. Iya. Transitnya tinggal gitu doang, Betul. jalan deh. Mendarat di Jeddah. Yang gue nggak tahu adalah, ini karena waktu itu masih bocah banget ya. Ternyata di hotel itu ada jam check-in dan jam check-out. Oh. Itu gue baru tahu. Oke. Sampai di Jeddah itu subuh. Gue langsung program Mekah dulu. Sampai di Mekah itu kurang lebih jam 7, jam 8. Gue nggak tahu ternyata belum bisa check-in. Oke. Terus, nih kan udah pesan kamar. Oh nggak bisa, check-in tersiar segala macam. Gue telepon lokal itu segala. Oh ya nggak bisa, Vintari harusnya gini. Harusnya ke Jeddah dulu, muter-muter sarapan segala macam. Yah, mana gue tahu kan. Udah akhirnya disitulah jamaah mulai marah-marah. Waduh. Pakai bahasa Jawa. Wah. Saya tidak mengerti bahasa Jawa. Oh, segala macam. Siap, nah, udah. Nah, waktu itu menjelang zuhur, gue udah pegal sama omelan, gue langsung ke Masjidil Haram. Masjidil Haram tuh. Waktu itu masih enak banget, belum kayak sekarang deh. Ini berarti sudah berihram kan? Udah berihram kan? Udah Pak? berihram, Oke, udah oke. berihram. Nah, gue belum tawaf tapi, karena gue harus barengin jamaah kan. Gue menjelang zuhur ke depan Haram, ke depan Ka'bah. Waktu itu masih enak banget. Lo masuk tinggal turun tangga tuh masih banyak space sholat teman-teman. Sehingga gue situ, doa sampai nangis yang bener-bener kayak ya Allah tolong ya Allah nggak tahu kayak ada anak kecil yang terlantar di sini ya Allah sampai nangis dan sampai ngantuk. Oke. Tidur tuh Pak di situ sampai azan zuhur, usah zuhur, kemudian baru balik ke hotel. Akhirnya bisa check in. Bisa check-in setelah sholat zuhur. Iya. Oke. Itu pun harus diburu-buruin karena lokal jauh juga udah fun lah. Singkat cerita umroh berjalan dengan lumayan, alhamdulillah di situ. Pulangnya Pak, ini juga masalah teman. Anda harus memastikan tiket itu aman sekali. Tiket itu selama statusnya belum HK kan? Iya. Oke itu HK kan? Iya. Pak gue, pokoknya statusnya oke, jangan percaya. Kalau statusnya masih standby, jangan mau berangkat guys. Ternyata waktu itu Pak, Etihad sedang memberlakukan sistem overbooking. Oh gitu. Iya. Jadi dari Jeddah ke Abu Dhabi harusnya juga dapat masing-masing 2 boarding pass kan. Ya kan?
Ini ada beberapa jemaah gue, 6 kalau nggak salah, yang nggak dapat boarding pass dari Abu Dhabi ke Jakarta. Lah, Kata orang Jedahnya, ntar lu minta di sana. Enggak. Wah, debat segala macam. Akhirnya dapat 4 keluar, sisa 2 lagi. lah terus? Udah nggak bisa, lu harus berangkat, ntar lu minta di Abu Dhabi. Pokoknya lu berangkat terus segala macam, udah berangkat. Gue deg-degan nih. Berangkat ya nih orang ya. Transit di Abu Dhabi cukup lama, 5 jam. Tapi itu nggak berasa karena gue muter ngusahain jemaah gue bisa pulang hari itu. Singkat cerita dengan bahasa Inggris saya yang little I can ini, gue usahain. Ini 2, gue bilang paman saya harus pulang karena begini-begini ada jodoh berobat. Wah ngarang-ngarang dulu deh. Terus kemudian, ya sistemnya nggak bisa. Boleh nggak? Waktu itu gue sama teman gue tuh ada namanya Agil. Jadi gue berdua, dia kan 2 orang nggak dapet nih. Gue bilang, boleh nggak? Gue aja sama temen gue yang stay di sini. Jemaah gue 2 balik gitu. Karena kan dia tinggal dorong ke Indo doang nih. Sampai Indo insya Allah udah aman deh gitu gue pikir. Gue aja nih ada Abu Dhabi nih, biarin deh gitu. Sacrifice lah ya buat jemaah. Iya. Oke. Leader baru maklum. Mohon maaf, leader baru. Jadi pengen, oke banget ya. Kata dia, kalau nama ini gue cabut, naiknya tuh by system. Yang ini udah pasti ke cancel, lu tentu naik. Oh gitu. Gitu. Wah, pikir. Ini nih ngantri di check-in counter Etihad banyak ya, Pak. Ternyata yang kena kayak gitu bukan gue doang. Oh. Ada beberapa travel yang akhirnya gue titipin jemaah gue ke situ. Oh gitu. Iya. Akhirnya gue mulai keputusan jemaah gue tinggal di situ. Jemaah 2 orang itu orang Banjarnegara yang nggak bisa bahasa Indonesia itu tinggal di situ. Ada 1 TL, Ustadz 1 TL gitu kalau nggak salah, sama 2 jemaahnya juga nggak dapat. Gue titip Ustadz ya. Ini jemaah saya begini. Oh iya, Ustadz kantornya di mana? Di Buaran. Deket lah ya. Deket. Nah, Ustadz ini jodoh namanya Ustadz. Ini titip saja nanti insya Allah. Karena schedule berikutnya 24 jam ke depan. Iya. Dan hanya dapat voucher makan. Nggak dapat hotel. Keterlaluan Anda Etihad. Dulu. Manchester City, terima kekalahan Anda. Nggak ada lagi gue. Dulu ya. Dulu. Lanjut. Nah terus kemudian pulanglah gue. Besoknya di jam kepulangan tuh jam 2 siang Etihad, gue jemput mereka. Mereka tuh agak-agak ngedumel gitu tapi udah bodo amat gue. Gue juga ngerti bahasanya. Iya udah pulang deh udah. Nah itu pengalaman pertama jadi TL. Wah. Transit di KL, pulang overbooking. The best, luar biasa. Iya. Itu pengalaman pertama di umur 19 tahun. 19 tahun. Pertama jadi TL. Oh Masya Allah, Betul. senior banget Vin. Berarti Vin. Gimana? Senior banget loh, guru. Ya, guru. Gitu Pak. Iya, itu pertama bawa umroh. Haji berarti udah pernah dong, berkali-kali dong. Haji nih, asal lo tahu ya kan Torik tuh 2 bulan kan. Yang waktu Torik lahiran itu, yang megangin Torik tuh dokternya. Haji alhamdulillah udah Pak. Haji alhamdulillah udah. Bareng sama travel bokap juga, bawa jemaah juga. Nah, haji itu pertama di tahun 2015. Ini ngelit sendiri atau Sama bokap, bareng-bareng? itu sama bokap. Oke, sama bokap ya. Iya, jadi haji nggak langsung dilepas karena hajian itu kalau kata bokap jurus-jurus semua harus keluar. Timing manajemen tuh krusial sekali. Yoi. Jadi kapan waktu masuk lempar jumroh, kapan waktu untuk wukuf tuh udah bokap yang punya takarannya lah gitu. Gitu. Jadi hajian di situ gue sebagai tim dokumentasi aja. Gitu, udah mulai megang kamera tuh waktu itu. Foto-foto segala macam sambil ngikutin haji. Sambil juga waktu itu 2015 tuh gue khusus sekali gue minta haji 2015 itu. Gue udah diajak dari tahun 2014, cuman belum siap karena kehidupan malam waktu itu ya. Kenapa Pak kehidupan malam? Tidur. Ah iya, bobo ya. Tidur. Di mana kan nggak ada yang tahu. Jadi 2015 baru siap haji untuk minta kepastian. Ya Allah, yang ini apa yang ini? Wow. Gitu. Luar biasa. Gitu. Ada yang terpilih Pak? Ada Pak, ini istri saya sekarang. Oh Masya Allah. Istri saya sekarang tuh jemaah saya. Gitu. Karena kan tugas TL kan diantara bimbing jemaah juga scan paspor. Oh iya. Lihat paspor. Bagus nih. Gitu. Orang Banjarnegara itu juga. Dari rombongan pertama itu Bukan, juga. lain lagi. Orang berikut setelah gue agak terbiasa lah bawa Banjarnegara. Jadi orang Banjarnegara tuh punya sense of humor yang agak beda. Terus gimana nih? Gimana?
ketika gue terbiasa kan, pokoknya kalau ada jemaah Banjar tuh gue yang bawa tuh, bokap yang ngasih tuh. Nah gue udah mulai bisa nih, bercanda-bercanda, gue udah mulai ketemu nih pola humornya mereka gimana nih, orang Jawa nih gimana nih. Pas bareng sama bokap megang bus Jakarta, gue megang bus Banjarnegara, di switch beberapa kali. Bokap megang bus Banjarnegara, coba lempar jokes itu, tidak ada yang ketawa. Tidak ada yang ketawa. Apa hanya untuk orang Jakarta aja nggak bisa. Orang Jawa serahkan pada saya, orang kayak gitu. Nah itu hajian itu 2015 pas ada kejadian keren jatuh. Iya benar-benar kemarin ya Pak ya. Keren jatuh itu yang gue lihat ya, maksudnya yang gue saksikan waktu itu adalah. Lu waktu di Haram tuh. Iya, jadi jam itu, lu tau jam? Iya. Mekah Clock. Kenceng Pak. Orang-orang jalannya mundur. Jadi sampai segitunya memang lumayan chaos lah waktu itu. Gitu. Malam chaos ini, ku terasa sepi, nggak tahu. Oke, itu hajian. Ada pengalaman paling mengesankan nggak selama lo bawa haji? Kalau pengalaman paling mengesankan setelah bawa haji adalah kalau yang meninggal itu pas umroh Pak. Umroh? Iya, kalau haji itu yang mengesankan adalah ketika, ini penting ya jamaah nih buat, kayak dari awal tuh gue bilang, tawaf sa'i kan ibadah masing-masing, baca masing-masing. Yang menjadi godaan adalah ngobrol, jamaah tuh ngobrol. Pas lagi sa'i, di musim haji nih, lo kebayang ramenya gimana? Ada jemaah gue ketemu sama teman kampungnya. Sesama sesundaan nih. Ini Sunda Empire nih. Dia ngobrol lah di situ. Kelar kami sa'i, bapak ini nggak ada. Mana bapak ini? Rombongan tunggu di Marwah, gua dan tim masuk lagi ke Safa Marwah. Gue nyari, apa nggak ada. Jemaah udah kondisi habis wukuf, mabit dan itu tawaf ifadah. Capek banget. Jemaah pulang dulu aja ke apartemen waktu itu. Udah segala macam, pulang dulu ke apartemen, mandi istirahat. Gue juga sama, mandi, nggak pakai istirahat, langsung ke haram lagi. Nyari lagi. Pakai ihram lagi? Enggak, waktu itu boleh Pak. Waktu itu boleh. Waktu itu belum COVID kan, boleh waktu itu. Jadi gue udah pakai baju bebas waktu itu karena udah ifadah kan. Udah pakai baju bebas, misiku nyari itu doang. Gue di lingkaran tawaf gue cari. Karena pikiran gue nih orang pasti nyari juga. Bapak kan HP-nya waktu itu nggak aktif juga. Waduh. Jadi udah nyari sampai zuhur gak ketemu. Udah kita pulang dulu deh. Kita istirahat karena nanti sore kita harus lempar jumroh. Gitu. Nih bapak kemana udah mau jumroh? Kita udah mau siap-siap berangkat ke Mina nih untuk lempar jumroh. Tuh bapak datang masih pakai ihram segala macam. Belum tahalul gue rasa tuh. Jadi ya Allah bapak dari mana? Orang tuh jemaah tuh saking udah kompaknya Pak ya, sampai ada yang nazar kalau bapak pulang terus mau puasa gitu-gitu lah kayaknya. Seru banget Masya Allah. Terus udah tuh bapak akhirnya pulang dan iya tadi saya ngobrol sama teman saya gini sekampung segala macam. Udah akhirnya bisa ikut lontar juga tuh bapak belum istirahat. Iya tapi tapi diantarin sama petugas haji lah kalau nggak salah waktu itu. Gitu lah. Nggak ada pilihan juga ya. Udah mau istirahat juga gimana? Iya udah mau lempar jumroh. Gitu sih. Jumroh. Hajian 2015, 16, 17. Terakhir gue 18. Terakhir 18. Jadi 4 kali. Jadi nama gue di bawah ntar Kevin Kautsar SPD CPS Nikom kandidat. Haji itu 4 kali. 2018 ini Pak, gue udah mulai merasakan ada bukan era ya, ada perubahan jamaah. Ada perubahan jamaah. Jamaah tuh yang tadinya karena mungkin market bokap gue tuh market Betawi ya, maksudnya orang-orang yang nggak terlalu well educated terhadap dunia travel lah. Ada beberapa tapi nggak banyak, mayoritas yang nurut aja, iya aja. Di 2018 tuh gue udah mulai ngebaca polanya bahwa orang sekarang udah bisa ngelihat status tiketnya dia di handphone. Oke. Udah bisa ngelihat status namanya dia di sistem haji dan umroh gitu-gitu loh. Dia sudah bisa validasi di sendiri ya. Iya, jadi bokap gue tuh udah nggak bisa sembarangan lagi ngomong kayak yang udah nih gampang udah kami atur gitu-gitu tuh udah nggak bisa. Nah, setelah itu
COVID kan 2020 tuh segala macam. Yang gue lihat lagi sekarang perubahan zaman kan juga lo bisa ngebaca bahwa pola orang umroh tuh sekarang yang paling penting bukan dulu pertanyaannya adalah hotelnya di mana, umrohnya berapa kali gitu misalnya. Ke Madinahnya ntar dapat arba'in nggak, dapat air zam-zam nggak, itulah paling pertanyaan orang umroh dan haji ketika daftar. Sekarang nanti kita ke eskalator viral nggak? nanti ke Taif nggak, ke Al-Ula nggak gitu? Ini jujur Pak ya, gue kemarin ke Al-Ula. Iya. Ke Al-Ula. Iya, gue tahu. Pertama kali ke Al-Ula. Pertama kali ke Al-Ula ya. Dari awal gue tahu Al-Ula itu apa, gue kayak ngapain sih gitu. Tapi karena ada kebutuhan konten, oke, gitu. Ya udahlah berangkat. Dari Madinah ke Al-Ula tuh 5 sampai 6 jam Naik bis. Ngapain? Sampai sana bagus, estetik. Tapi udah batu-batu aja, mirip kayak Petra di Jordan. Bagusan Petra malah. Terus udah, gue ngebayangin orang-orang meninggalkan 5 waktu di Nabawi hanya untuk ini, men. Sayang banget sebenarnya. Tapi gue ngerti mungkin orang pengen lihat, tapi gue yakin sih udah sekali aja. Mungkin saran gue untuk para travel ya, kalau mau bikin program Al-Ula dulu aja. Al-Ula dulu aja. Lu mendarat di Bandara Al-Ula. Kan ada. Ada Bandara Al-Ula atau bandara yang terdekat di situ di atasnya apa namanya itu? Yang hijau-hijau itu Pak namanya. Bukan Yanbu, dari Al-Ula itu ada wilayah yang viral juga di TikTok. Itu ada yang hijau-hijau gitu. Nah, di situ itu ada bandaranya. Ada bandaranya. Jadi better. Dari situ lo masuk dulu, dari situ wilayah yang bagus-bagusnya, masuk Al-Ula, udah di Nabawi. Di Nabawi kan udah masuk fase ibadah tuh, nggak akan terganggu lagi. Tapi lo udah ibadah di Nabawi, sehari lokat buat ke sana, wallah sayang. Kayak jadi ya udah aja gitu ya. Iya, batu, ya apa sih? Oh ya bagus ya, terus kita ngopi-ngopi segala macem. Di Junipar aja kalau maksud gua. Ya, ngapain ke sana-sana gitu kayak sayang banget ya sebenarnya gitu. Orang-orang juga udah ke Taif gitu, misalnya kayak sekali, udah sih kayak nggak ke Taif lagi gitu. Yang udah ziarah sih, yang udah umroh 2-3 kali, ada agenda city tour tuh pasti mereka boleh nggak ikut nggak gitu. Iya benar. Karena mereka pengennya udah gue fokus ke masjid aja gitu. Dan kebanyakan memang seperti itu sih. Iya kecuali mungkin ada orang yang bawa keluarga ya yang pengen dia bawa istri bawa anaknya nih ngasih lihat segala macam. Tapi kayak udah lo Jabal Sur, Jabal Rahmah tuh udah gitu. Mendingan lo di masjid lo fokus di situ karena banyak waktu sholat yang terbuang sayang aja. Masya Allah. Orang sholat banget lagi. Gus Kevin luar biasa ya. Gus. Gitu. Al-Ula. Lo udah pernah ke Al-Ula? Enggak, belum pernah ke Al-Ula gua. Ada program WHI ke Al-Ula? Ada program WHI ke Al-Ula ada. Ada, gitu. tapi lo belum dapat. Tapi jadi opsional aja sih sekarang Pak, karena kita tahu marketnya seperti itu gitu. Pergerakannya terbaca ya, yang sudah pernah ke Al-Ula kan ngomongnya kayak gitu. Saya meninggalkan Madinah dan lain sebagainya. Jadi udah opsional aja, kalau misalkan mau lihat ya silahkan gitu. Kita selalu ngasih paham gitu ya ke calon customer kita bahwa kalau ke Al-Ula tuh segini loh Bu, kita naik bis sekitar 5 sampai 6 jam, nanti sampai Madinah lagi itu nanti bakalan malam dan lain sebagainya gitu. Kayak gitu. Kita selalu ngasih kondisi seperti itu gitu. Iya, dan buat orang yang nggak bisa tidur di kendaraan tuh tersiksa banget loh. Gue susah tidur di kendaraan orangnya bro. Jadi kayak tidur di bus tuh hampir jarang banget lah gitu. Jadi udah jalan ngeliatin malam-malam gini-gini aja. Taif aja gue ngerasa udah lama banget itu. Iya. Tapi cuma 2 jam 3 jam juga gue ngerasa udah lama banget itu. Iya. Kayak ngapain gitu. Pabrik parfum maksud gue. Why? For the apa namanya kereta itu apa namanya? Telefrik, it's okay lah. Terus bawah tobogan gue masih ngerti kenapa. Pabrik parfum itu gue nggak ngerti. Selain memang ada keperluan jualan ya. Tapi kita ke pabrik parfum tuh. Kemarin soalnya gue terakhir itu ke pabrik parfum bukan yang biasa. Gue biasanya kan ada tempat yang biasa tuh. Ini yang tempat barunya nih Pak. Dan di situ komunikasi orangnya kurang santun ke jamaah. Oh ya? Iya, agak kurang gitu. Jadi karena saya mentor komunikasi, jadi gue ngerasa kayak jemaah dipaksa untuk nonton dulu nih prosesnya. Jemaah nggak butuh. Oke. Itu dong sebenarnya gitu. Atau kalau mau dibuat pabrik parfum, oke lah. Tapi yang pertama jangan itu. Oke. Sampai ke Taif tuh paling nggak ke Masjid Ibnu Abbas dulu, atau
ke pasar buah dulu. Iya benar. Iya, tapi buahnya segar sih, apalagi sekarang. Iya. Segar banget. Iya. Nyambung dari yang tadi nih, Vin. Akhirnya kan lo lebih memilih untuk berkecimpung di dunia komunikasi ya. Apakah itu berawal dari seringnya berkomunikasi waktu jadi TL? Iya. Atau kayak gimana? Karena pertama ngelihat tentu bokap ya waktu masih agak muda lah, nggak kayak sekarang bokap udah cukup tua, udah punya cucu juga. Tapi waktu bokap di masa prime time-nya Asik. cukup mengagumkan sebagai seorang gitu, pendidik menurut gitu. gue ya. Cara ceritanya, cara briefingnya segala itu banyak gue. Contoh satu. Yang sering saya update di Instagram itu kayak gitu. Jadi kayak misalnya beliau cerita tuh dengan ekspresi, dengan intonasi yang bikin kita masuk ke dunianya lah gitu. Mirip-mirip, nggak mirip-mirip. Lebih bagus Ustadz Khalid tentunya. Tapi untuk semangatnya bokap gue waktu itu cukup oke lah ketika itu. Ketika nggak ada komparasi yang lain. Jadi gue lihat, bisa ya ada kerjaan kayak gini cerita tapi seru gitu. Terus ketika jadi tour leader ini selesai, kan awalnya gue nggak mempelajari komunikasi secara komprehensif ya. Learning by doing aja gitu. Ketika COVID dan mulai bikin konten, mulai ada beberapa masalah ya kan. Ada beberapa masalah. Di situ gue kayak, apa yang salah ya gitu. Padahal gue nyampein yang benar segala macam menurut gue. Terus gue usahakan dengan cara yang terbaik, nggak pakai nampilin guru-guru orang, nggak pakai coret-coret guru-guru orang, nggak pakai kayak gitu kayak gue. Gue nyampaikan dengan cara yang terbaik versi gue. Tapi masih ada yang salah paham gitu. Baru di situ gue mulai belajar tentang public speaking-nya dulu, gitu, gimana cara yang benar segala macam. Nah barulah tahun 2023 teman saya namanya Angga Perdana ya, Angga inilah yang menyarankan saya, Pin, lo kalau ini mendingan ambil jurusan komunikasi di Mustopo. Sekarang setiap orang bukber nih kemarin nih, lo kuliah lagi Pin nih, di mana? Mustopo. Reaksinya tuh kayak, woi, ada apa? Itu Mustopo beragama. Kenapa sih lo? Kenapa sih? Kecuali bini gua. Iyalah. Soalnya agak blindsided di situ. Buat anak-anak Jakarta yang sudah tahu, Mustopo kampus bagus kan. Iya, ilmu komunikasinya. Kan. Emang iya, yang terakhir dosen-dosennya lo juga akhirnya ngerasa fun kan. Jadi tadi gini FYI ya teman-teman ya, Kevin ini mau ngambil S2 pendidikan. Karena S1 gue pendidikan. Pendidikan kan. Iya betul. Terus gue bilang, kenapa lo dalamin pendidikan, Vin? Lo masuk ke komunikasi aja, kan lo punya goals. Jadi mentor public speaking. Iya, masya Allah Kevin ini kalau teman-teman lihat luarnya ya beginilah gitu, tapi dalam hatinya masya Allah gitu. Nah, betul. Satu brengsek ya. Enggak betul. Tadi kan pertama kan lu masuk poin di mana maksud lo tuh baik menyampaikan sebuah dakwah kan. Lo dulu kan sering mau meluruskan message yang disalahpahami oleh halayak, orang yang belum paham lah tentang apa kata mungkin guru-guru kita ya, Vin ya. Itu kan pertama tuh. Karena dunia kita dulu waktu pas COVID kan di Dumai gitu. Kita nggak berinteraksi sesering ini. Benar. Itu turning point-nya satu. Terus habis itu ke-trigger gimana caranya gue menyampaikan dengan baik. Betul. Itu. Terus habis itu akhirnya masih ada salah-salah juga nih menurut orang lain gitu. Iya, terus gue tau lah effortnya Kevin ini nggak serta-merta terus langsung jadi kayak gini ya teman-teman ya. Dia kursus public speaking itu mungkin lebih dari 3 kelas ya. Betul. Lebih dari 3 kelas gitu. Dan nggak tahu ya terhitung sampai sekarang berapa gitu, sampai akhirnya menemukan mentor yang tepat. Sekarang lebih berpikir luas lagi gimana caranya membangun orang itu dapat menangkap dengan jelas, dimulai dengan anak usia dini yang akhirnya timbullah kepedulian sama dunia belajar. Itu gimana tuh prosesnya tuh, Vin? Nah, betul banget Bung Angga. Jadi public speaking itu setelah gue pelajari, alhamdulillah kurang lebih kalau gue hitung-hitung mungkin ada 10 mentor lah Pak yang gue udah belajar. Serius lu 10? 10 Masya Allah. Ya. Tapi yang gue ingat itu beberapa aja karena yang lain itu betul-betul menerapkan apa yang dipelajari di kelas public speaking sebelumnya. Oh gitu. Jadi terlihat sangat robotikal sekali. Bayangin ketika lo masuk ke sebuah ruangan, ada mentornya bilang, "Selamat datang kami ucapkan kepada peserta yang hebat luar biasa. Kalau saya ucapkan halo, Anda ucapkan hai." Bayangin lo belajar kayak gitu juga. Kayak gitu. Jadi sangat robotikal. Jadi
ketika public speaking itu ada yang nanya, Bang, apa sih kaidah utama public speaking? Be authentic. Karena ketika lo jadi apa yang seharusnya, lo akan jadi robot. Mempelajari ini, oh ternyata memang menarik ya. Apalagi setelah gue kuliah S2, ada teori-teori yang bisa dipakai dan disesuaikan segala macam. Disitulah gue berpikir, profesi yang paling butuh public speaking tuh guru, bukan yang lain. Kenapa? Karena gue kan kuliah S1 pendidikan. Gue ngelihat teman-teman gue aja yang seangkatan, sadar Anda teman-teman saya. Ini semester 7, presentasi kalau laptop mati, akalnya mati juga, Pak. Oh. Mereka nggak bisa menjelaskan sesuatu, padahal tugas mereka nanti adalah menjelaskan sesuatu dengan sangat baik kan gitu. Mereka nggak bisa, dan ternyata nggak cuma di teman gue doang. Angkatan-angkatan yang lain, kemudian di jurusan yang lain, sesama pendidikan, sesama calon guru, juga begitu gitu. Mereka nggak bisa explanation dengan baik gitu. Mereka terpaku pada teks, pada runutan bicara yang seperti apa. Jadi kalau begini kan dikhawatirkan guru jadi nggak disenangi oleh murid, dan kalau udah nggak disenangi akhirnya kan ilmu nggak masuk gitu. Kita dulu, gue sama lo lah, kita punya bayangan guru favorit kita siapa gitu. Mereka kan ngajarnya nggak sekaku itu, mereka ngajar dengan begitu menyenangkan, nggak bikin orang bosan. Itu ada tekniknya ternyata. Di situ lah gue coba ramu formulasi, gue punya materi, gue ke mentor-mentor gue dulu nih, memastikan materinya kayak gini gimana. Terus di review sama mereka, oh ini tambahin sedikit, barulah gue publish materi itu. Oh, Masya Allah. Berarti gitu. Ini ada validasi juga nih materi ya dari mentor-mentor lo juga. Gue datang ke Bandung sama Ambon, gue review lagi. Terus sampai ke Lampung, gue juga samperin mentor gue, Coach Hengki. Gue nanya segala macam di gimana. Oh iya, tambahin ini segala macam, dikasih penambahan-penambahan. Kemarin sih dari Buya Elvi ada nasihat sedikit. Oh, Masya Allah. Kalau bisa di materi kamu tuh, Vin, tambahin hadis-hadisnya. Salah lagi, ntar gue jadi Instagram lagi. Nah makanya ini ada agenda, insya Allah pekan depan mau ketemu sama Ustadz Ali Hasan. Oh, oke. Ustadz Ali Hasan itu untuk nambahin hadis sih tadi itu. Jadi materinya udah solid nih, tinggal ditambahin beberapa slide hadis-hadis itu. Karena kalau lo perhatikan, Ustadz Ali itu kan sarjana ilmu komunikasi. Masya Allah, ya. Dan dalam ceramahnya hampir nggak ada filler words. Iya, benar. Nggak ada gue nih. Benar. Nggak ada sama sekali loh, dia beberapa jam nggak ada sama sekali. Nah itu yang insya Allah juga beliau akan gue jadikan, beliau akan jadi salah satu rujukan tesis gue nanti. Karena tesis gue kualitatif, jadi harus ada tokoh yang dibahas gitu ya, dan jadi acuan pagernya itu. Nah itu ntar gue bedah segala macam, cocokin, hipotesanya ntar baru jadi tesis lagi gitu kurang lebih. Masya Allah. Gambarannya gitu Pak, tapi ya nggak tahu kan saya. Kadang-kadang pinter, kadang-kadang budak ya. Gitulah. Lo nggak jadi yang komunikasi yang difabel itu. Itu udah kemarin jurnalnya udah terbit. Oh jurnalnya Masya Allah. Udah terbit. Jurnalnya bukan saya nulis, teman saya wawancara aja. Saya pemalas kebetulan. Jadi itu juga kemarin ada interview sama teman-teman adik-adik santri dari Pondok Pesantren Kiai Haji Lutfi Fatullah di Lebak Bulus, dekat sini. Bahasa isyarat. Lo kalau perlu nggak? Lo sebagai tour leader lo perlu banyak. Bener, serius gua. Lo follow sekarang Chef Sunyi. Iya. Oke, nanti gua follow. Sunyinya mesin aja, bukan Syunyi. Chef Sunyi. Itu dia chef, tapi sering edukasi bahasa isyarat. Oke. Lo tau ini apaan nggak? Apaan? Nggak tahu. Jakarta. Itu Jakarta. Dari mana Jakarta? Monas. Oh iya. Gitu. Ini apa? Masya Allah. Dunia. Ini apa? Nggak tahu. Surabaya. Oh, wawasan komunikasi, bos. Wawasan komunikasi. Iya. Jadi begitu menyenangkan ketika kita bisa komunikasi dengan teman-teman penyandang teman tuli tadi ya, atau dibahasakan teman tuli atau tunarungu tadi itu, ngerti beberapa kata itu kita berasa kayak jadi orang yang paling empati lah gitu kayaknya. Karena kalau teman-teman mau belajar di Bisindo agak pricey sih, cukup lumayan ya. Jadi mendingan dulu. Iya, lebih fun dengan follow teman-teman yang suka share. Iya, gitu ya. Sama juga sering nyimak gimana si Surya Setapi itu. Oh. Anaknya Raya Setapi. Iya. Dosen sekarang di Amerika, dosen bahasa isyarat. Oh, Masya Allah.
dia khusus bahasa isyarat tapi apa gitu kalau ada instruksi sendiri. Nah itu gue follow tuh teman-teman itu. Jadi ketika mereka ngasih nih bahasa isyarat, terima kasih gitu-gitu tuh Seru ya. Pak, iya. Seru ya. Paling nggak kita nyoba-nyoba sendiri lah. Oke. Dan anak-anak gue ngikutin juga di rumah gitu. Ini apaan? Enggak tahu, terima kasih. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu. Iya. Astagfirullah. Iya. Keren bro. Jadi kita abis sholat. Nggak lah, ucapin nggak boleh kayak gitu. Harus bisa ngomong, Fit. Iya, kecuali Iya. gitu. Iya. Nah, teman-teman tunarungu itu bukan nggak bisa ngomong, Pak. Mereka bisa ngomong, cuma karena nggak pernah denger kalimat utuh, mereka bingung ngomong gimana. Jadi suara keluar, tapi nggak tahu mesti ngomong apa karena nggak pernah dengar kata-kata apa. Oke, jadi lidahnya tuh sebenarnya bisa melafalkan, tapi karena tidak pernah dengar sesuatu yang benar gitu ya, Iya. maaf ya, Iya, Bang, iya, ya, iya. kata dengan tepat gitu, jadi mereka nggak bisa juga ngelantuninnya kayak gimana. Termasuk nulis. Jadi ketika gue tanya, Ustazah di sini kalau santrinya nulis aja antar mereka selesai nggak masalahnya, texting gitu. Mereka Ustazahnya jawab, Bang Kevin perlu tahu bahwa karena mereka di sini nggak pernah dengar satu kalimat utuh, mereka kebingungan nulis satu kalimat itu gimana, SPOK-nya berantakan, Bang. Oh gitu. Gitu, karena mereka nggak pernah dengar. Makanya itulah menjadi landasan teori saya. Dimana kalau lo mau jadi penulis, lo perlu banyak baca. Kalau lo mau jadi pembicara yang handal, lo perlu banyak mendengar. Wih. Gitu. Masya Allah. Saya Kevin Kausar. Masuk, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi Terus selama ini kita balik lagi ya ke tour leader ya. Iya. Selalu sama jadi tour leader, bawanya kan umroh terus tuh ya, karena memang Iya. travelnya kan Betul. umroh dan juga haji. Betul. Pernah kepikiran nggak suatu saat gue akan bawa trip ke luar negeri? Enggak. Pakai. Jujur gue oke. nggak terlalu enjoy jalan-jalan Pak, beneran dah. Jujur really? Bener. Gue ke Eropa, seneng tapi nggak bisa bahagia gitu. Gimana ya? Karena bukan kemananya, tapi sama siapanya. Ah siap, itu dia. Bener, gue tuh kepikiran ketika dia, coba bawa ini gue nih, coba bawa anak gue nih, kayak gitu Pak. Karena ini ya, kalau kata bahasa si Indra Frimawan, dunia ini, Ini omongan semester 13 ini. iya nih, gue tuh capek, bahagia sendiri gitu. Asik gitu. Sombong banget. Iya ya, tapi kurang lebih gitu lah Pak. Jadi gue ngerasa bahagianya tuh justru kalau sama orang-orang yang kita sayangin juga lah gitu, sama orang tua, sama keluarga, sama anak-anak terutama gitu ya. Jadi Eropa ya pengalaman lihat segala macam, tapi nggak yang make me happy banget, terutama di perjalanannya itu. Karena gue nggak bisa tidur. Kita road trip terus ya. Kalau Iya ke Europe betul. ya. Kalau Europe apalagi cuma mahal. Check in, check out, check in, check out, check in, check out. Tapi ada momen di mana gue kayak berasa paling oke se-kampus waktu itu ya. Ada kuliah, gue on campus aja. Kevin lagi di mana tuh? Di Belgia Bu, mohon maaf. Di Belgia, iya sorry banget nih. Di Belgia, terus ada lagi kuliah waktu itu masih pagi-pagi jam Paris kalau nggak salah. Gue di hotel. Kevin di mana kok? Itu pagi-pagi, di sini udah malam. Prancis, mama Prancis. Belagu banget ya Pak. Ternyata temen sekelas gue ada yang jadi fotografernya Prabowo. Dia lebih sering kemana-mana, tapi nggak sombong kayak gue. Gitu. Maksudnya, namanya orang menengah ya maklum Pak. Iya. Gitu, Terakhir juga lu tapi- sama gue ke Korea kan kelasnya malam tuh. Iya sama Kevin. benar. Lagi di Korea Pak gitu. Lo yang jawab lagi ya. Dasar gue, suara siapa tuh? Karena suara nggak terlalu. Alah. Jadi nggak kayak gue. Gimana menurut lo pengalaman jalan-jalan sama kita, Vin? Ini kan udah 2 destinasi ya. Yoi. Mau 3 insya Allah Thailand ya. Thailand boleh. Asal Bang Jajannya dinaikin. Bersama WHI itu tentu karena sama-sama sevisi ya. Visinya kan menjaga bagaimana kita tetap bisa sholat dan makan yang nyaman lah di situ. Yang gue lihat justru ketika ke Eropa kita berusaha mencari tempat-tempat yang nyaman buat peserta dan justru ketemu hidden gem yang lain. Oh ya? Contohnya gimana contohnya? Masjid-masjid di Paris tuh yang orang-orang banyak nggak tahu, yang ternyata gede banget dan arsitekturnya tuh masih Turki banget gitu, masih oke banget lah gitu. Terus Kubahnya banyak gitu ya berarti ya, Vin ya? iya, dan baunya di dalamnya tuh banyak air mancur. Oh, Jadi kayak castle Masya Allah. gitu. Terus juga ada beberapa masjid yang gua nggak tahu itu masjid malah. Kayak banyak pohon di taman. Ternyata tuh di situ ada masjid. Jadi banyak wawasan terbuka di situ. Dan karena peran
Gus Fajar juga ya, biidznillah ta'ala, alhamdulillah. Jadi benar-benar beliau tempat belanja yang ini sini segala macam. Itu yang lain belanja, gue sama dia ngopi terus. Ngopi terus. Karena benar-benar mau makan Gus Fajar ya. Penjagaan terhadap kehalalan tuh luar biasa gitu. Masya Allah ya, luar biasa. Gue kadang-kadang lagi lapar di rest area. Eropa tuh dingin waktu itu, gue dingin. Jadi cepat lapar kan. Di rest area berhenti, ada ayam nih di fillet gitu kan. Ini bro, misalnya bro, ayam. Belum tentu halal, jangan-jangan. Ayam. Kan motongnya belum tentu bismillah. Motongnya yang motong belum tentu ahli kitab. Iya deh. Cari lagi yang lain, ya Allah tuh bilang. Tapi artinya kan di situ peserta dijagain. Iya benar. Gitu. Dan kalau ke Korea sama Angga ya luar biasa. Angga sabar sekali. Gue jujur kalau jadi Angga waktu itu udah banyak yang gue omelin tuh peserta. Beneran dah. Gue kayak ini peserta udah lama pas di Nami Island. Ada yang ketinggalan pasti kan kayak. Iya. Dulu masih bisa kayak, ya bu, yuk kita cari dulu ya. Ih, gue kalau lo jadi lo tuh, ibu kenapa? Kok bisa sih? Ya kan sudah saya bilangin gitu. Lo udah keluar tuh kata-kata itu. Tapi Angga jadi trainer, saya tidak jadi trainer. Kesabaran tipis tisu basah, gengs. Jadi kayak, itu emang perlu kesabaran sih, Martin. Kalau udah tas ketinggalan, tasnya warna coklat, itu lagi musim semi. Betul. Nggak kelihatan bro, tasnya menurut gue. Iya benar. Nggak kelihatan tasnya, jadi kayak lama nih nungguin, lama banget nih. Gue tuh sebagai yang dianggap wakilnya Angga harus ambil keputusan. Sumpah. Kayak ini cabut sekarang pakai kapal ini atau nungguin Angga? Iya. Gue tanya sama Anita kan, gimana Anita? Kita tunggu dulu aja lah di situ. Kita tunggu dulu. Jadi dia ada logat Koreanya, logat Jogjanya masih ada. Tunggu di situ, tunggu aja. Jadi berangkat aja. Yaudah deh, papa ibu udah berangkat dulu lah. Angga gimana nih? Wifi sama gue lagi. Iya kan bener kan. Iya, wifi sama gue itu. Jadi pakai Java MIFI itu, jadi wifi gue pegang, Angga nggak punya koneksi apa-apa. Lu amat lah gue bilang. Gitu Pak. Seru sih alhamdulillah. Iya alhamdulillah ya. Gitu. Tapi emang lo nggak pernah kepikiran ke negara mana gitu yang lo cita-citakan gitu, Vin? Ya Palestina udah pernah. Udah pernah. Yerusalem udah pernah. Alhamdulillah. Yang pengen banget selain Mekah Madinah tentu Amerika sih. US. Iya pengen lihat aja. Pengen lihat aja. Pengen lihat orang debat-debat di jalan New York tuh yang debat agama tuh kayak lo ngomongin apaan sih gitu. Iya. Gitu lo atau bukan gitu. Jadi kayak itu kan pengen lihat aja, tapi New Yorknya ya. New York aja. Terus gue pengen lihat gimana sih nih Amerika nih, apakah seperti yang di potret orang-orang. Tapi kalau kata Gus Fajar, Amerika sih nggak enak gitu, kayak maksudnya kalau lo udah pernah ke Eropa ya Eropa sih better gitu, karena lebih kultural mungkin masyarakatnya di sana. Kalau di Amerika menurut liberal banget kan. Gitu. Inggris mungkin? UK. Iya, karena kan saya fans Lampard, Pak. Lampard nomor 8 lah, the best. The best ya, Pak ya. Berarti itu udah destinasi yang kayaknya pengen lihat aja gitu ya. Lihat aja. Tapi nggak pengen yang di sana hidup. Oh, sorry. Kalau Eropa tuh yang paling indah Swiss, Pak. Swiss. Waduh. Swiss itu gunung-gunung tuh hijau bener-bener, dia nggak menjulang banget, tapi ada rumah-rumah rapi, terus kayak ada sapi-sapi putih hitam susu ultra itu kan, maksud gua kayak bagus banget gitu, keren banget, bagus banget, tapi dingin aja. Dan kalau suruh tinggal di sana ya boleh 2-3 hari kayaknya nginep di villa. 2-3 hari aja ya, nggak usah, karena dinginnya nggak bisa bikin enjoy itu ya kayaknya. Enjoy Pak. Kan lu yang ada ke Rusia ya dingin. Iya sih. Lebih dingin itu sih, kayaknya ya. Minus itu minus sih. Murmansk kemarin tuh kayak nusuk aja, Vin. Nusuk lu kayak ada lu kayak ngerasain sensasi frostbite gitu. Kalau lu lepas sarung tangan tuh udah nggak bisa tahan lama, udah lu. Iya. Pegang handphone 1 menit aja gini kan. Sarung tangan kan tebel ya. Lepas begitu, udah standby aja nih gini handphone. Udah nggak lama 30 detik deh. Udah habis itu lu harus masukin ini lagi. Lu sarung tangan double nggak? Enggak Pak, karena sarung tangan gue 1 dan itu cukup tebal, gue rasa kayak gitu. Itu ya udah. Enggak, for the aurora sake-nya itu kayak lo ngeliat aurora itu, kan lo sempet polling nih, lo ngikut feeling lo atau ngikut tour guide gitu kan. Iya, jadi itu kan kita hunting aurora kan udah bayar tuh ceritanya. Oke. Aurora udah bayar. Hanya dapat kesempatan untuk jalan 1 kali dong. Jadi kita di sana di Murmansk tuh 3 hari 2 malam.
kita hanya dapat kesempatan untuk jalan 1 kali. Sorry, 3 hari 2 malam. Kan ada 2 malam. Iya. Kalau nggak malam ini, malam besok kan. Oh gitu. Nah, guide-nya itu menyarankan malam ini. Padahal possibility-nya waktu itu lihat aurora hanya 1,4% dari data di handphone tuh, dari Aurora Hunting dan lain-lain. Oh, lah. ada datanya. Ada aplikasinya ada. Oke. Jadi di situ ada possibility-nya gitu. Sementara, jadi di Murmansk itu ada guide-nya sendiri, Vin. Jadi gue ada guide Rusia, lokal guide Rusia, dan ada lokal guide Murmansk. Oke. Karena memang peraturan di Murmansk harus pakai lokal guide Murmansk gitu. Oke. Gitu. Karena mereka yang paling tahu alamnya sana kan. Ya udah. Terus habis itu setelah kita lihat, guide Rusia gue bilang, ini si siapa namanya? Lupa, Anton nama guide Murmansknya. Ini si Anton, dia bakal ngasih tahu kita nanti pengumumannya jam 6 sore. Sekitar jam 6:30 lah. Itu dikabarin bahwa kita akan hunting malam itu. Terus gue bilang sama ini, tapi di sini possibility-nya cuma nggak ada 7% lah waktu itu. Kayak gimana? Terus dia bilang, kalau udah kayak gini sebenarnya out of our hands, Mas. Dibilang kayak gitu. Karena kita harus ikut dia gitu. Karena dia paling tahu alam sini. Terus udah tuh. Gua batin kan. Ini kalau misalkan gagal malam ini, peserta masalahnya tuh hunting aurora itu adalah main event daripada Whole tour ya gitu ya. Rusia kita gitu loh. Gitu. Jadi benar-benar sekali nih. Terus gue pikir kalau misalkan malam ini nggak keluar auroranya, mungkin gue bisa bujuk mereka untuk bayar lagi untuk hunting aurora besok malam. Oke. Kayak gitu. Jadi udah include yang pertama ini. Udah dibayarkan. Bukan pertama ini sih, hanya 1 kali jalan lah intinya gitu. Jadi makanya nih gue harus decide cepet. Apakah gue udah ikut lokal guide-nya malam itu atau gue paksa untuk besok karena possibility untuk lihat auroranya menurut data kecil. Dibilang kayak gitu. Ya udah, terus di situ kok gue ngebatin udah pakai insting sih itu, udah nggak pakai, kayak gue ikut lokal guide aja, udah Bismillah ya udah gitu, kita ikut lokal guide. Jadi selama di jalan itu dia ngasih tahu, ini buat kita penduduk Murmansk, aurora itu harusnya bisa dilihat tiap malam. Tapi di lokasi yang berbeda, either kita mendekat ke Finland atau kita mendekat ke Norway. Dibilang seperti itu. Jadi jauh Pak dari hotel? Jadi, alhamdulillah Pak, karena gue ikut dia, malam itu perjalanannya nggak begitu jauh dari hotel Pak. Hanya 30 menit dari hotel, dan itu adalah spot pertama, spot paling rebutan di dekat kotanya itu. Di pinggir jalan nggak sih Pak? Pinggir jalan Pak. Itu pinggir jalan Pak. Itu spot pertama. Berarti lu minggir aja. Itu gue minggir, terus habis itu kita foto-fotonya benar-benar semua lights off ya Pak ya. Semua nggak boleh ada cahaya kecuali flashlightnya si guide itu. Oke. Nah gitu. Jadi dia bawa kamera, bawa flashlight 3, 1, 2 cetek gitu. Cuma gitu doang. Gitu. Nah, tapi kelihatan langit aurora. Kelihatan auroranya dan pertama dia bilang, pertama dia ketika kita jalan dia menjelaskan bahwa aurora itu seperti ini, dan ini hanya data-data dan lain sebagainya gitu. Nanti kita akan lihat. Ya udah tuh, setelah dia menjelaskan dia begini aja. Pakai lepas kacamata begini ya di depan. Kan gelap ya. Lihat apaan ya, ada yang terbang kali ya. Sunset kali. Kuyang gitu. Pak, dia lihat sebentar. Oke. This is it. Everybody you can go down. There's the northern light. Dia bilang kayak gitu. Ini adalah aurora bahasa ininya. Kita turun, nggak ada apa-apa. Tipis. Nggak ada apa-apa, tipis. Ternyata itu dia nge-wave gitu kan Pak. Dia kalau misalkan beruntung kita bisa, kalau misalkan rezekinya kita bisa dapat yang dancing aurora Pak. Tapi ini enggak, ini pelan-pelan aja. Dari tipis, tebal, terus tipis lagi ya sudah. Kita alhamdulillah sudah dapat. Udah, tapi segitu aja kayak ya udah gitu ya. Iya, tapi semua pada puas dan pada senang sih. Dan gue juga, kayak gini ya, Masya Allah gitu. Bagus, ada ternyata yang kayak begini gitu Pak. Siap ke Rusia? Pak, tinggal dikirimin aja. WA-nya PIN, lo tanggal sekian ya. Nggak pernah, Angga kok pakai surat permohonan, tim manajemen Bang Kevin tidak pernah. Telepon, Vin, lo tanggal sekian available nggak gitu. Oke, that's it for today. Terima kasih Kevin Kausar sudah main ke We Talks ya. Mudah-mudahan nanti ada episode selanjutnya dan kita kemana sama Kevin Kausar selanjutnya? Tungguin aja di Instagramnya @KevinKauts_. Siap. Thank you, Pak. Waalaikumsalam.
WHI Tour and Travel, jalan lebih tenang.